juga di antara kalian ada yang masih menganggap bahwa pelajaran matematika sama sekali tidak relevan di dalam kehidupan nyata. Seperti contohnya materi trigonometri. Siapa sih yang berpikir kalau trigonometri itu digunakan untuk transaksi jual beli? Tidak ada kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga bisa menjalani hari-hari kalian dengan penuh semangat dan rasa syukur. Amin. Berbicara tentang matematika, pasti banyak di antara kalian yang berpikir belajar matematika itu sulit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, atau bahkan mahasiswa sekalipun sering menghindari pelajaran berhitung yang satu ini. Stereotip itu lahir turun-temurun akibat rumus yang begitu rumit dan mungkin membuat kalian kesulitan ketika mengerjakan soal-soalnya. Dan mungkin juga di antara kalian ada yang masih menganggap bahwa pelajaran matematika sama sekali tidak relevan di dalam kehidupan nyata. Seperti contohnya materi trigonometri. Siapa sih yang berpikir kalau trigonometri itu digunakan untuk transaksi jual beli? Tidak ada kan? Selama ini, banyak orang yang menganggap bahwa matematika itu hanya berkaitan dengan angka-angka dan berbagai jenis rumus yang kaku. Di samping hal itu, ternyata banyak hal yang tersirat ketika kita belajar matematika. Berbagai permasalahan kehidupan bisa kita pecahkan dengan cara berpikir matematis. Jadi, matematika mengajarkan seseorang yang mempelajarinya untuk bisa berpikir secara logis, kritis, analisis, sistematis, dan kreatif tentunya. Loh, kok bisa? Gini ya adik-adik semua, dalam menyelesaikan soal matematika, kan ada banyak cara atau penyelesaiannya ya. Nah, dari berbagai cara itulah, kalian bebas memilih cara yang mana yang paling efektif. Bahkan, kalian juga boleh membuat cara sendiri dengan hasil yang sama. Jadi, hal itulah yang membuat kamu akan berpikir lebih kreatif. Lalu juga dengan menyelesaikan soal matematika bisa membuat kita berpikir secara sistematis. Jadi dalam pelajaran ini kita mengenal yang namanya tahap-tahap untuk memperoleh hasil akhir. Kamu tidak bisa langsung menemukan jawabannya tanpa berproses terlebih dahulu. Maka dari sinilah belajar matematika akan membuat kita berpikir secara sistematis. Kita akan menyelesaikan berbagai masalah secara global lalu mengerucut sehingga memperoleh hasil yang sesuai. Inilah salah satu alasan mengapa matematika selalu dipelajari pada setiap jenjang pendidikan formal. Dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengulangan saja matematika digunakan. Banyak juga loh materi dalam pelajaran matematika yang digunakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita ambil materi barisan deret dan aritmatika. Yang dipelajari di kelas 11 SMA. Kita akan coba bahas ya untuk materi ini. Pada materi barisan dan deret aritmatika, kita tidak hanya mempelajari tentang menentukan suku ke N atau menentukan jumlah suku ke N dari sebuah barisan deret. Tapi kita juga akan mempelajari tentang penentuan modal setelah jangka waktu atau periode tertentu dan dengan bunga yang telah ditentukan. Tapi sebelumnya, adik-adik harus tahu dulu tentang istilah bunga tunggal. Karena istilah bunga tunggal sering kita pergunakan dalam masalah simpan pinjam. Dalam masalah simpan pinjam, nanti kita akan jumpai barisan dan deret aritmatika naik. Lalu dalam masalah pinjaman, kita menggunakan prinsip barisan dan deret aritmatika turun. Adik-adik semua, perhitungan bunga dan modal itu sangat bergantung kepada besar atau kecilnya modal yang kita jalani dan lamanya jangka waktu pinjaman. Contoh ilustrasinya begini. Ada seseorang yang menanamkan atau meminjamkan modalnya yang digunakan untuk usaha selama jangka waktu tertentu. Jika jangka waktu berakhir, maka peminjam harus mengembalikan modal ditambah biaya lainnya. Biaya lain inilah yang disebut dengan bunga.
Secara formula berarti si peminjam harus mengembalikan modal plus bunga. Jika modal itu dibayar dengan modal tetap atau flat, maka disebut dengan bunga tunggal. Misalkan seseorang meminjam uang di bank sebesar 2 juta rupiah dan dalam jangka waktu 1 bulan harus dikembalikan sebesar 2.040.000 rupiah. Ini berarti bahwa orang tersebut harus membayar jasa bank sebesar 40.000 rupiah. Cara menentukan persentase bunga terhadap modalnya sebesar 40.000 dibagi 2 juta dikali 100% sama dengan 2%. Nah, hal inilah yang sering disebut dengan suku bunga. Perumusan modal matematikanya seperti ini. Misalkan modal awalnya sama dengan M0. Lalu besar bunganya kita lambangkan dengan huruf B. Itu bunganya dalam rupiah ya. Jadi besar bunga persatuan waktu ditentukan oleh B sama dengan B besar per M0 dikali 100%. Lalu penentuan modal setelah jangka waktu atau periode tertentu, bagaimana ya modal matematikanya? Kita misalkan tadi modal awalnya sama dengan M0. Lalu suku bunga tunggalnya kita lambangkan dengan huruf B kecil, yaitu sama dengan B persen. Lalu dalam jangka waktu atau periode ke N. Nah, jadi rumusnya adalah MN sama dengan 1 ditambah NB dikali M0. Nah, sekarang setelah pemaparan ilustrasi dan rumus, gimana kalau misalnya kita coba untuk menyelesaikan permasalahan dari contoh soal? Tapi sebelumnya, aku mau tanya dulu nih ke adik-adik semua. Kalian pernah nggak sih mendapatkan pesan singkat dari seseorang atau lembaga peminjam modal yang bentuknya kayak gini nih? Seperti ini. Katanya kepada Bapak dan Ibu butuh dana usaha, pendidikan, kawinan, dan lain-lain. Bunga rendah 2%, mulai dari 5 sampai 500 juta. Info, chat ke sini, katanya gitu. Terus ada lagi nih bentuk pesan yang sejenis. Katanya, butuh dana, kami dari KSP menawarkan pinjaman berbasis online tanpa jaminan atau anggunan. Bunga 2%, minimal 5 sampai 500 juta. WhatsApp ke sini, katanya seperti itu. Gimana kalau misalnya dari pesan singkat tersebut kita buatkan contoh soalnya. Misalnya kita sebagai si peminjam modal, kita berencana untuk meminjam uang ke sana sebesar 5 juta rupiah dengan suku bunga tadi katanya 2% ya. Jadi berapa ya kira-kira uang yang harus kita bayarkan setelah kita meminjam? Misalnya harus dikembalikan paling lambat 1 bulan dengan bunga yang 2% tadi. Nah, coba kita bahas ya. Untuk mempermudah kita untuk menyelesaikan soalnya, kita buat diketahui terlebih dahulu ya adik-adik. Yang pertama yang diketahui adalah modal yang kita pinjam kepada lembaga tersebut sebesar 5 juta rupiah. Berarti M0 nya sama dengan 5 juta. Lalu bunganya sebesar 2% per bulan. Yang kita cari adalah uang yang harus kita kembalikan plus bunganya. Tadi kan aku udah bilang ya bahwa matematika itu ada banyak cara dalam menyelesaikannya. Nah, gimana kalau misalnya untuk mencari tahu besar uang yang harus kita kembalikan plus bunganya, kita cari dulu dengan cara yang manual. Yang pertama yang harus kita cari adalah bunga dalam rupiahnya. Tadi kan katanya bunganya itu 2% per bulan ya. Berarti kita cari 2% dari 5 juta itu berapa? Ya, 2% itu 2 per 100 dikali 5 juta. Berarti hasilnya adalah 100.000. Itu untuk bunganya. Lalu berapa besar pengembaliannya? Yaitu berarti uang yang kita pinjam ditambah dengan 100.000 tadi bunganya. Berarti 5 juta ditambah 100.000. Hasilnya adalah 5.100.000 rupiah. Nah, itulah uang yang harus kita kembalikan kepada orang yang minjemin kita duit tadi. Terus gimana kalau misalnya kita mau mencari jawabannya dengan cara formula atau pakai rumus? Tadi udah dikasih tahu kan ya, cara menentukan modal kita setelah periode tertentu. Rumusnya yaitu MN sama dengan 1 ditambah NB dikali M0. Nah, dari contoh soal yang tadi, kita tinggal substitusikan aja apa-apa yang sudah diketahui. Kita langsung masukkan saja 1
1 ditambah N-nya kita ganti dengan angka 1. Kenapa dengan angka 1? Karena periode hutang kita selama 1 bulan. Lalu B-nya kita ganti dengan bunganya 2%, yaitu 2/100 dikali 5 juta rupiah. Nah adik-adik, di situ kan ada tanda kurung ya, berarti yang di tanda kurung harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah di dalam kurung itu kan juga ada tanda tambah dan perkalian ya, berarti yang perkalian harus kita selesaikan terlebih dahulu. 1 dikali 2%, berapa hasilnya? 0,02 ditambah 1, habis itu hasilnya baru kita kali dengan 5 juta rupiah. Berapa hasilnya? Berarti 1,02 dikali 5 juta rupiah. Hasilnya yaitu 5.100.000 rupiah. Begitu. Nah, gimana kalau misalnya tiba-tiba kita belum bisa bayar hutang dalam waktu 1 bulan? Bisa gawat gak sih? Apalagi kalau kita minjamnya dengan sistem bunga tersebut. Berarti hutang kita bakalan terus nambah banyak dan nambah banyak dong ya. Karena ada bunganya itu tadi. Coba kita lihat soal yang tadi. Kalau tadi kan bayarnya harus 1 bulan lunas. Gimana kalau misalnya setelah 11 bulan kita baru bisa bayar hutangnya? Berarti berapa uang yang harus kita kembalikan plus bunganya dalam jangka waktu 11 bulan baru kita bisa bayar? Coba kita cek ya. Kita buat diketahuinya dulu. Berarti M0-nya adalah 5 juta rupiah. Bunganya 2% per bulan. Periode waktunya selama 11 bulan, berarti M11. Yang ditanya adalah berapa uang yang harus kita kembalikan plus bunganya kalau kita bisa bayarnya setelah 11 bulan. Tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Itu tadi MN sama dengan 1 ditambah NB dikali modal awal. Nah, N-nya kita ganti dengan angka 11. Kenapa 11? Karena periode hutang kita atau periode bunga kita selama 11 bulan. Sama dengan 1 ditambah N-nya kita ganti angka 11 dikali bunganya yaitu 2% atau 2/100 dikali 5 juta rupiah. Ingat ya, yang di tanda kurung kita selesaikan terlebih dahulu. Lalu jika ada tanda positif, tanda tambah, dan tanda kali, berarti yang kita selesaikan terlebih dahulu yaitu yang ada tanda kalinya. Berarti 11 dikali 2/100, berapa hasilnya? 0,22. Lalu baru bisa kita tambahkan dengan angka 1. Hasilnya yaitu 1,22 dikali 5 juta rupiah. Berapa hasilnya? Ya, sebesar 6.100.000 rupiah. Berarti bunganya saja adalah hutang yang harus dibayar pada periode 11 bulan dikurang hutang awal kita, yaitu 6.100.000 dikurang 5 juta. Berarti bunganya ada sebesar 1.100.000 rupiah. Di beberapa kejadian kadang ada orang yang nggak tahu dia berhutang, misalnya ke rentenir itu ada bunganya. Tahu-taunya dia harus bayar berkali-kali lipat dari pinjamannya. Kayak contoh soal ini misalnya. Seseorang meminjam uang atau modal setelah jangka waktu 2 tahun, modal itu harus dikembalikan sebanyak 1,5 kali modal awal. Berapa suku bunga yang dibebankan kepada si peminjam? Pertama, kita buat dulu diketahuinya biar mempermudah kita untuk mengerjakan soalnya. Diketahui modal awal itu sama dengan M0 dengan suku bunga sekian persen per bulan. Sekian persennya kita tulis dengan huruf I. Lalu periode hutangnya selama 2 tahun atau 24 bulan. Hutang yang harus dikembalikan atau M24 sama dengan 1,5 kali modal awal atau 1,5 M0. Kita carinya dengan menggunakan rumus yang udah tadi dikasih tahu ya. MN sama dengan 1 ditambah NB dikali modal awal. Maka diperoleh N-nya diganti dengan angka 24. Kenapa? Karena periode hutangnya selama 24 bulan. M24 sama dengan 1 ditambah N-nya kita ganti dengan angka 24 lalu dikali dengan bunga. Nah, bunganya inilah yang sedang kita cari, berapa persen kah?
berarti I per 100 dikali M0. Nah, M24 tadi kan kita harus membayar sebanyak 1,5 kali modal awal, berarti 3 per 2. 1,5 itu sama saja dengan 3 per 2. Nah, M24 nya kita ganti 3 per 2 modal awal atau M0. 3 per 2 M0 sama dengan 1 ditambah 0,24I dikali M0. Nah, adik-adik, di sebelah ruas kiri dan ruas kanan itu ada M0 ya. Berarti bisa kita coret M0 nya. Berarti tinggal 3 per 2. 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. 1,5 sama dengan 1 ditambah 0,24I. Nah, satunya kita pindah ruaskan. Berarti 1,5 dikurang 1 sama dengan 0,24I. Nah, biar I-nya sendiri bagaimana? Berarti 0,24-nya kita pindah ruaskan lagi. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Berarti 0,25 dibagi 0,24. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 2,08. 2,08 ini merupakan bunganya yang sedang kita cari tadi. Nah, adik-adik semua, yang namanya hutang dengan sistem bunga seperti ini bisa mencekik banget loh. Apalagi kalau misalnya kita bayarnya nunggak. Hutang kita jadi terus bertambah karena adanya sistem bunga itu tadi. Kita kan nggak tahu ya bagaimana keadaan kita ke depannya. Kita mungkin saja sudah mengusahakan untuk membayarnya. Tapi kadang Allah misalnya ada kebutuhan mendesak yang sehingga kita belum bisa membayar hutang kita itu secara tepat waktu. Oh iya, tapi ada juga loh orang yang hutang hanya untuk gaya hidup. Dia dengan santainya berhutang, tapi pas ditagih, Masya Allah susah banget. Padahal ada banyak hadis yang menjelaskan tentang hutang piutang. Salah satunya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, jiwa seorang mukmin itu tergantung-gantung dengan sebab hutangnya sampai hutangnya itu dilunasi. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Wah, serem banget kan? Semoga kita dijauhkan dari sifat suka berhutang. Kalau nggak perlu-perlu banget dan masih bisa diusahakan dengan jalan yang lain atau masih bisa ditahan keperluannya, lebih baik jangan berhutang. Nah, adik-adik, ada contoh lagi nih tentang aplikasi matematika pada materi barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan nyata. Misalnya, kita mempunyai uang sebesar 100 juta rupiah. Lalu uang tersebut kita simpan di sebuah bank konvensional dengan suku bunga sebesar 9,6% per tahun dengan sistem suku bunga tunggal. Nah, berapa besar uang kita yang disimpan di bank tadi beserta bunganya setelah 4 bulan? Nah, coba kita cari tahu ya. Seperti tadi, kita buat dulu diketahuinya modal awal kita atau uang kita yang kita simpan di bank tadi itu sebesar 100 juta rupiah dengan bunga 9,6% per tahun. Nah, bunganya itu kita jadikan dulu per bulan ya adik-adik semua. Berarti bunga per bulannya sebesar 9,6% dibagi 12. Kenapa 12? Karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Berarti kita bagi dengan 12. 9,6% dibagi 12. Hasilnya yaitu 0,8% per bulan. Yang ditanya adalah besar uang kita setelah kita simpan di bank tersebut selama 4 bulan. Nah, sekarang kita langsung aja ya menggunakan rumus yang sudah diberitahu tadi. MN sama dengan 1 ditambah MB dikali M0. Nah, N-nya kita ganti dengan angka 4. Kenapa angka 4? Karena kita ingin mencari tahu uang kita yang kita simpan di bank tersebut selama 4 bulan. Nah, M4 sama dengan 1 ditambah 4 dikali bunganya itu tadi sebesar 0,8%. Berarti 0,8 per 100 dikali 100 juta rupiah. Maka M4 sama dengan 1 ditambah 0,032 dikali 100 juta rupiah. Berapa hasilnya? Yang di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. 1 ditambah 0,032 berapa? Ya, 1,5.
0,32 dikali 100 juta rupiah. Berapa hasilnya? 103.200.000 rupiah. Berarti adik-adik uang kita jadi bertambah ya setelah 4 bulan sebesar 103.200.000 rupiah dikurang 100 juta berarti nambahnya sebesar 3.200.000 rupiah. Nah, uang sebesar 3.200.000 ini adalah bunganya. Wah, cuma naruh uang aja, uang kita jadi nambah sebesar itu loh. Tapi adik-adik semua, yang perlu kalian ketahui adalah bahwa bunga itu sama saja dengan riba. Dan yang namanya riba dalam Islam itu diharamkan. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 280, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu. Lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui." Nah, kalau misalnya kita mendapatkan uang hasil riba atau bunga tadi, lebih baik jangan digunakan karena itu bukan uang kita dan bukan juga hak kita. Lalu kita harus bagaimana dong terhadap uang tambahan yang ada di tabungan kita? Harus kita apakan? Nah, itu dia. Lebih baik kita ambil, jangan kita sia-siakan. Lalu kita berikan atau kita salurkan untuk pembangunan fasilitas umum yang bisa digunakan oleh orang banyak. Misalkan seperti perbaikan jalan, pembangunan jembatan, pembersihan kali atau sungai misalnya. Tapi tidak untuk pembangunan masjid, sekolah atau rumah sakit ya, karena tempat-tempat tersebut haruslah dari harta yang suci. Nah, adik-adik semua, sekarang kalian tahu kan betapa pentingnya kita belajar matematika? Dari matematika, kita juga jadi belajar sedikit tentang pelajaran PAI. Kita jadi tahu cara menghitung bunga yang ada di tabungan atau rekening kita kalau misalnya kita menabung di sebuah bank. Dan kita juga jadi tahu harus kita apakan uang tersebut. Itu baru satu materi loh yang kita bahas tentang materi matematika yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Itu sebabnya matematika disebut ratunya ilmu. Dengan matematika, kita juga bisa belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mungkin tanpa matematika, kita akan kesulitan untuk belajar ekonomi, manajemen, kimia, fisika, biologi, dan lain-lain. Karena matematika selalu ada di setiap kehidupan kita tanpa kita ketahui. Mungkin kita memang belum banyak tahu apa maksud materi matematika yang kita pelajari di bangku sekolah. Apakah itu relevan atau tidak dengan kehidupan sehari-hari. Tapi jika kalian terus mencari tahu dan terus mempelajarinya, bisa saja kalian akan menemukan hal yang besar yang mungkin akan sangat berguna untuk kehidupan masa depan kita nanti. Ya, oke adik-adik, mungkin itulah video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saran dan kritik yang membangun sangat aku butuhkan agar terus belajar dan menjadi lebih baik. Terakhir, ada kata-kata yang saya kutip dari seorang Perdana Menteri wanita pertama di Inggris, Margaret Thatcher. "Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu keluar akan menjadi ucapan. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu keluar akan menjadi tindakan. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena itu keluar akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan, karena dengan itu akan menumbuh karakter. Perhatikan karakter, karena demikianlah takdir kita akan ditentukan." Jadi kalian jika ingin menjadi bisa pelajaran apapun itu, ubah dulu mindset kalian ke dalam hal-hal yang positif. Karena tadi, dari pikiran akan berubah menjadi ucapan, dari ucapan akan berubah menjadi tindakan, karena sering berlatih akan menjadi kebiasaan, lalu karakter, dan akhirnya kamu ditakdirkan untuk menjadi bisa atau menjadi orang yang ahli. Karena berawal dari mindset positif itu tadi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.